Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 11 di sini akan melakukan presentasi terkait proyek akhir menggunakan pendekatan user-centered design dalam evaluasi website Universitas Lampung. Baik, sebelum kami mulai, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Alinera Syafika, yang kedua ada Ananda Fahmus Nafauzi, yang ketiga Chandra Zahira, dan keempat Putri Naya Ramadhani. Next. Baik, yang pertama terdapat urgensi yang dimana website digunakan oleh berbagai jenis pengguna yang kami kelompokkan menjadi 4, yaitu mahasiswa, calon mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum. Yang dimana kompleksitas informasi berpotensi menyulitkan pengguna yang menemukan informasi yang dibutuhkan. Maka diperlukan perbaikan struktur, navigasi, dan penyajian informasi untuk meningkatkan usability pada website Unila. Nah, redesign dilakukan menggunakan metode user-centered design agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Baik, selanjutnya ada user-centered design yang dimana merupakan metode perancangan yang menempatkan pengguna sebagai fokus utama dalam proses pengembangan sistem untuk menghasilkan desain yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik dari pengguna. Nah, user-centered design ini memiliki 4 tahapan. Yang pertama, understand and specify the context of use, yang dimana untuk memahami pengguna, tujuan dan konteks penggunaan dari sistem. Yang kedua, terdapat specify user requirement, yang dimana untuk mengidentifikasi kebutuhan dan harapan dari pengguna. Lalu terdapat design solution, yang dimana dihasilkan dari user requirement tadi untuk merancang solusi desain berdasarkan kebutuhan dari pengguna. Yang terakhir, terdapat evaluate design, yang dimana untuk mengevaluasi desain untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dari pengguna. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya di sini ada tahap 1 dari user centered design, yaitu understand and specify the context of use. Nah, di sini yang pertama ada menentukan calon pengguna, yang mana dari user centered design ini berfokus pada kebutuhan dan juga pengalaman pengguna, sehingga diperlukan identifikasi calon pengguna website Universitas Lampung. Untuk pengelompokan calon pengguna ini dilakukan berdasarkan tujuan dan juga kebutuhan masing-masing agar desain yang dibuat lebih sesuai. Jadi ada 4 calon pengguna website. Yang pertama itu ada mahasiswa aktif yang dapat mengakses informasi akademik, pengumuman, serta layanan seperti Siakadu dan juga virtual class. Selanjutnya ada calon mahasiswa yang dapat mencari informasi admisi, program studi, dan juga prosedur pendaftaran. Lalu ada dosen untuk mengakses informasi akademik dan juga kegiatan tridharma. Dan yang terakhir ada masyarakat umum yang dapat mengakses profil universitas, berita, dan juga informasi umum kampus. Lalu pengelompokan calon pengguna ini menjadi dasar dalam merancang website yang lebih mudah digunakan dan juga sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, selanjutnya di sini ada calon pengguna mahasiswa yang mana terdapat 4 demografi, geografi, psikografi, dan juga perilaku. Nah, dari demografi mahasiswa ini usianya tuh dari 18 sampai 24 tahun, laki-laki atau perempuan, dan juga mahasiswa aktif Universitas Lampung. Lalu geografi berasal dari berbagai daerah Indonesia berdomisili di sekitar kampus atau luar daerah, kos atau rumah. Selanjutnya ada psikografi, aktif menggunakan internet dan juga teknologi digital, memiliki kebutuhan akses informasi akademik secara cepat, dan juga mengutamakan kebutuhan dan juga efisiensi dalam penggunaan sistem. Lalu untuk perilaku mahasiswa sendiri mengakses informasi terkait jadwal kuliah, nilai, dan juga pengumuman.
Lalu menggunakan layanan seperti Siakadu dan Virtual Class dan juga menggunakan perangkat seperti smartphone dan laptop. Next. Untuk calon pengguna dosen di sini demografinya berusia 25 sampai 60 tahun, laki-laki atau perempuan dan juga dosen Universitas Lampung. Untuk geografinya sendiri berdomisili di sekitar kampus atau wilayah terkait, mengakses website dari lingkungan kerja atau rumah. Untuk psikografinya sendiri memiliki pemahaman teknologi yang cukup, berorientasi pada efisiensi kerja dan informasi akademik, mengutamakan akses sistem yang cepat dan juga terintegrasi. Dan untuk perilaku dosen sendiri mengakses informasi terkait kegiatan akademik dan juga tridharma, menggunakan layanan pendukung pembelajaran dan administrasi dan menggunakan perangkat seperti laptop, komputer, serta smartphone. Selanjutnya untuk demografi dari masyarakat umum itu di segala umur, laki-laki atau perempuan, masyarakat umum atau non-sivitas akademia. Untuk geografi dari masyarakat umum sendiri berasal dari berbagai daerah, mengakses website dari luar lingkungan kampus. Untuk psikografinya memiliki rasa ingin tahu terhadap informasi universitas, membutuhkan informasi yang jelas dan juga terpercaya dan tidak selalu memiliki kemampuan teknologi yang tinggi. Untuk perilakunya sendiri, mengakses informasi profil universitas, berita, dan juga kegiatan kampus, mencari informasi kerjasama atau kegiatan publik, dan juga menggunakan perangkat seperti smartphone atau laptop. Nah, untuk mengetahui kebutuhan pengguna, kita menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada 11 responden, yang mana pertanyaannya itu ada 15. Yang pertama, seberapa sering mengakses website Unila, perangkat yang digunakan untuk mengakses website, tujuan utama mengakses website, menu atau fitur yang paling sering digunakan, tingkat kesulitan menemukan informasi, bagian website yang paling menyulitkan pengguna, penilaian jumlah menu pada website, kemudahan memahami informasi pada website, pengalaman pengguna saat mencari informasi akademik, admisi, berita, profil prodi, dan juga layanan mahasiswa, kenyamanan penggunaan website melalui smartphone, bagian website yang perlu diperbaiki, fitur yang diharapkan tersedia ataupun ditingkatkan, persetujuan pengguna terhadap redesign website, dan yang terakhir kritik dan saran pengguna terhadap website Unila. Nah, setelah itu hasil kuesioner ini menghasilkan presentase dan juga kesimpulan redesainnya tersendiri, yang mana dari masing-masing pertanyaan tersebut disebarkan ke 21 responden yang menghasilkan hasil seperti ini. Jadi tujuan utama pengguna mengakses website adalah untuk mencari informasi akademik. Presentasinya itu 55,6, yang mana kesimpulan redaksinya itu informasi akademik perlu dibuat lebih mudah diakses. Selanjutnya untuk menu akademik perlu dibuat lebih jelas dan juga terstruktur. Lalu tampilan website perlu dibuat lebih modern, struktur informasi dan navigasi perlu diperbaiki, menu website perlu disederhanakan, submenu perlu dikelompokkan agar lebih sederhana, penyajian informasi perlu dibuat lebih jelas dan juga ringkas, tampilan mobile masih perlu dioptimalkan, desain website perlu dilakukan redesign, struktur menu dibuat lebih terorganisir, informasi perlu dikelompokkan dengan lebih terstruktur, fitur search perlu ditingkatkan. Nah, lalu sebagian besar pengguna setuju website Unila ini perlu dilakukan redesign dengan 18 responden. Oke, selanjutnya di sini ada pain point, di mana pain point ini didapatkan dari hasil kuesioner. Nah, di antara lain ada masalah pengguna sering menemukan kesulitan menemukan informasi pada website, di mana solusinya itu dengan menyederhanakan navigasi dan menambahkan fitur pencarian yang lebih optimal. Selanjutnya di sini ada navigasi atau menu dianggap membingungkan dari website tersebut. Jadi yang dibutuhkan adalah navigasi yang sederhana dan mudah dipahami. Nah, selanjutnya di sini ada jumlah menu banyak pada website terlalu banyak. Jadi yang diinginkan adalah tampilan menu yang lebih ringkas. Solusinya yaitu mengurangi
jumlah menu dan juga submenu yang tidak terlalu penting. Nah, selanjutnya di sini terdapat masalah struktur informasi kurang tertata. Jadi solusinya dengan cara mengelompokkan informasi berdasarkan kategori yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya di sini terdapat masalah informasi akademik sulit diakses dengan cepat. Nah, jadi solusinya itu dengan cara menambah shortcut atau quick access pada halaman utama. Nah, terus di sini ada tampilan website dinilai kurang menarik, di mana kebutuhannya itu desain antarmuka yang modern dan juga nyaman. Nah, solusinya itu adalah dengan mendesain ulang UI dan dengan konsep yang lebih modern dan juga minimalis. Nah, selanjutnya di sini ada tampilan website terasa terlalu padat. Solusinya itu dengan mengurangi elemen visual yang tidak penting dan memperbaiki white space dari website tersebut. Terus di sini ada tampilan mobile belum optimal. Solusinya dengan mengoptimalkan responsif desain untuk perangkat mobile. Nah, selanjutnya di sini ada tampilan website belum optimal. Terus di sini ada website terasa lambat saat diakses dan begitu seterusnya. Masalah-masalah dari kuesioner yang telah kita kumpulkan. Next. Nah, di sini ada tahap kedua yaitu specify user requirements, di mana di sini saya lanjut ke teman saya. Baik, selanjutnya kita lanjut ke tahap kedua yaitu terdapat user persona yang dimana di sini terdapat 4 user persona. Yang pertama, user persona untuk mahasiswa yang dimana dia merupakan user yang akan mengakses atau user internal yang akan mengakses sistem website Unila. Lalu yang kedua ada untuk siswa SMA yang merupakan interpretasi dari user eksternal yang akan mengakses website Unila untuk mencari informasi terkait pendaftaran, lalu daftar prodi dan informasi lainnya. Next. Selanjutnya terdapat user yang dimana dosen sebagai user internal juga, yang dimana dosen ini mengakses website untuk layanan akademik dan informasi dari Tridharma dan informasi mengenai Unila lainnya. Lalu yang terakhir terdapat masyarakat umum yang dimana karena website Unila ini hanya sistem informasi, jadi sebenarnya dia bisa diakses oleh semua masyarakat, semua kalangan, namun kami kotak-kotakan agar jelas pembagian tugasnya atau pembagian cara mereka melihat websitenya, yang dimana masyarakat umum ini mengakses untuk mencari informasi umum tentang universitas seperti profil, berita, dan prestasi dari Unila. Next. Nah, di sini terdapat customer journey map. Di sini kami memilih dua user persona yang akan dibuatkan customer journey map dikarenakan mahasiswa aktif dan calon mahasiswa itu masyarakat atau calon mahasiswa merupakan user internal ataupun user eksternal. Di sini mahasiswa aktif yang merupakan user internal yang dimana ada user goals, user action, user experience, dan opportunity. Nah, di sini user goals untuk membuka website itu mengakses layanan akademik. Nah, user actionnya membuka website Unila dan experience-nya website berhasil dibuka dan opportunity-nya meningkatkan kecepatan akses. Selanjutnya melihat homepage yang dimana untuk menemukan menu yang dibutuhkan, dia akan melihat halaman utama. Lalu dia akan melihat banyak informasi di homepage dan opportunity-nya ringkas tampil homepage. Lalu untuk menjelajahi menu layanan, di sini dia akan mencari layanan akademik, lalu klik menu, harus membuka beberapa submenu dan sederhanakan struktur menu. Lalu untuk menggunakan fitur search, dia akan mempercepat pencarian informasi, yang dimana dengan cara mengetikkan kata kunci dan hasilnya pencariannya kurang spesifik, lalu akan dilakukan optimal fitur search. Yang terakhir menemukan informasi yang dimana dia akan mendapatkan informasi akademik, lalu membaca informasinya, lalu informasi berhasil ditemukan dan akan mempertahankan kemudahan akses. Next.
Nah, ini merupakan interpretasi dari user eksternal yang dimana kami menggunakan masyarakat umum yang dimana dia dapat membuka website, melihat homepage, mengakses menu berita tertentang, menelusuri informasi dan menemukan informasi yang dimana opportunity-nya itu dalam membuka website, dia akan optimasi performa website, lalu melihat homepage, dia akan menyederhanakan homepage karena tampilannya cukup ramai, lalu mengakses menu berita tertentang, dia akan memperjelas hierarki navigasi karena user ini sulit menentukan titik awal pencariannya. Lalu untuk menentukan menelusuri informasi, akan meningkatkan kualitas pencarian karena informasi terlalu banyak dan strukturnya tidak user friendly dan selanjutnya menemukan informasi dia akan mempertahankan kemudahan akses karena informasinya ditemukan. Next. Nah, di sini terdapat user needs yang dimana terdapat 15 user needs. Yang pertama, sistem harus menyediakan navigasi dan struktur menu yang sederhana, terorganisir dan mudah dipahami oleh semua pengguna. Lalu sistem juga harus menyediakan fitur pencarian efektif. Lalu yang ketiga, website harus menampilkan informasi akademik, pengumuman berita, berita kampus, dan informasi yang mudah dipahami. Lalu sistem harus menyediakan akses cepat ke layanan seperti My Unila, Siakado, atau website eksternal lainnya. Lalu yang kelima, website harus meminimalisir jumlah klik dalam pengakses informasi dan layanan penting. Yang keenam, sistem harus menampilkan daftar program studi dan lain-lainnya. Ketujuh, website harus memiliki tampilan yang responsif, mobile friendly, dan mudah diakses. Yang kedelapan, sistem harus memiliki desain antarmuka yang modern, sederhana, konsisten, tidak terlalu padat. Yang kesembilan, sistem harus menyusun informasi dalam kategori yang jelas. Yang ke-10, website harus memiliki waktu loading yang cepat agar tidak mengganggu pengalaman pengguna. Yang ke-11, sistem harus menggunakan istilah menu atau bahasa yang mudah dipahami. Yang ke-12, sistem harus memberikan feedback yang jelas saat pengguna melakukan aksi. Yang ke-13, sistem harus membantu pengguna mengetahui posisi halaman melalui breadcrumb atau menu aktif. Yang ke-14, website harus mengintegrasikan layanan digital kampus agar pengguna tidak berpindah-pindah sistem. Yang terakhir, website harus meningkatkan kenyamanan, efisiensi, dan kemudahan pengguna dalam mencari informasi dan menggunakan layanan kampus. Next. Kemudian terdapat kebutuhan fungsional, ada 11. Yang pertama, sistem harus mampu menampilkan informasi profil universitas, visi dan misi, sejarah, struktur organisasi, serta informasi institusi lainnya. Kemudian sistem harus mampu menyediakan akses menuju layanan digital universitas, seperti My Unila, Siakado, email, dan virtual class. Kemudian sistem harus mampu melakukan pencarian informasi berdasarkan kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna. Kemudian sistem harus mampu menampilkan informasi penerimaan mahasiswa baru meliputi jalur seleksi, persyaratan, jadwal, dan program studi. Kemudian sistem harus mampu menampilkan berita, agenda, dan pengumuman terbaru yang diperbarui oleh pengelola website. Lalu sistem harus mampu menampilkan informasi terkait kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian sistem harus mampu menyediakan dokumen publik yang dapat diakses oleh pengguna. Lalu sistem harus mampu menampilkan informasi layanan akademik, administrasi, kemahasiswaan, dan layanan lainnya. Kemudian sistem harus mampu menampilkan detail informasi dari berita, pengumuman, layanan, maupun halaman informasi lainnya. Lalu sistem harus mampu mengarahkan pengguna ke halaman yang sesuai berdasarkan menu navigasi yang dipilih. Yang terakhir, sistem harus mampu menampilkan informasi kontak dan media komunikasi resmi universitas. Lalu terdapat 7 kebutuhan non-fungsional, yaitu usability, yang dimana sistem harus memiliki antarmuka yang mudah dipahami, dipelajari, dan digunakan oleh pengguna untuk mengakses informasi dan layanan yang tersedia. Kemudian performance, yang dimana sistem harus mampu menampilkan halaman dan memproses permintaan pengguna dengan cepat sehingga memberikan pengalaman penggunaan yang baik. Lalu yang ketiga, responsiveness, yang dimana sistem harus mampu menyesuaikan tata letak, ukuran elemen, dan fungsi antarmuka secara optimal pada berbagai ukuran layar perangkat. Kemudian compatibility, yang dimana sistem harus dapat diakses dan berfungsi dengan baik pada berbagai browser modern serta sistem operasi yang umum digunakan. Lalu security, yang dimana sistem harus mampu melindungi data dan informasi pengguna dari akses yang tidak sah serta menjaga keamanan komunikasi data. Lalu accessibility, yang dimana sistem harus menyediakan antarmuka yang mudah diakses oleh berbagai kalangan pengguna, termasuk pengguna dengan kebutuhan akses khusus. Yang terakhir ada availability, yang dimana sistem harus tersedia dan dapat diakses oleh pengguna kapanpun dibutuhkan dengan gangguan layanan yang minimal.
Kemudian di sini terdapat tahap 3 yaitu design solution. Yang pertama di sini ada use case yang dimana ini mempresentasikan komunikasi antara pengguna dan website yang dimana user dapat masuk ke fitur-fitur utama yaitu melihat halaman tentang, kemudian melihat halaman Tridharma, kemudian melihat halaman admisi, melihat halaman layanan, kemudian melihat halaman berita, terakhir dapat menggunakan fitur search. Oke, selanjutnya di sini ada arsitektur informasi dari website Universitas Lampung, di mana di sini ada homepage, terus ada tentang, terus ada admisi, kemudian ada layanan dan juga berita. Di mana di homepage ini ada banner utama, terus ada portal terpadu My Unila ACID. Kemudian di sini ada pengumuman, dia berbentuk running text. Kemudian di sini ada highlight kampus berdampak. Selanjutnya di sini ada footer dan media sosial. Kemudian di sini ada search. Nah, kemudian di sini ada halaman tentang, di mana di sini ada sambutan rektor, kemudian sejarah visi dan misi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada di halaman admisi terdapat halaman jalur SNBP, jalur SNBT, dan juga jalur mandiri. Nah, selanjutnya di sini ada layanan, di mana di sini berisi beberapa layanan yang dimiliki oleh website Universitas Lampung. Nah, kemudian di sini terdapat berita. Nah, perlu diketahui bahwa yang warnanya beda ini itu adalah yang kami tambahkan untuk redesign dari website Universitas Lampung ini. Mungkin next ke teman saya selanjutnya. Kemudian terdapat user flow yang dimana di sini menggambarkan bagaimana user menggunakan websitenya. Di sini terdapat 4 tahapan user flow yang dimana pengguna dapat klik menu tentang, Tridharma, admisi, dan layanan, dan memilih submenu dari masing-masing menu. Kemudian halaman informasi terbuka, maka user dapat mengakses informasi, dokumen, ataupun informasi lainnya. Kemudian user dapat masuk homepage dan klik menu berita. Nah, di sini masuk halaman berita, user dapat memilih apakah menggunakan filter arsip atau tidak. Apabila iya, maka user dapat memilih bulan dan tahun, maka daftar berita muncul. Namun jika tidak menggunakan filter arsip, maka user dapat melihat daftar berita yang ada di halaman utama. Kemudian user dapat membaca informasi berita. Kemudian user juga dapat menggunakan fitur search yang dimana mencari informasi. Apabila informasi yang dicari tersedia, maka user dapat membaca informasi. Tapi apabila informasi tidak tersedia, maka user dialihkan lagi untuk mencari informasi. Next. Baik, selanjutnya kami akan masuk ke Figma, di mana terdapat low fidelity dan high fidelity. Di sini mungkin bisa di low fidelity dulu untuk wireframe. Nah, untuk pembagiannya di sini kami masing-masing memiliki bagian-bagian kami sendiri. Yang pertama mungkin bisa dimulai dari saya dulu. Jadi kalau saya itu membuat wireframe, yang pertama saya membuat navigasi, yaitu bisa dilihat digeser ke ya. Oke, di sini terdapat tampilan dari beranda itu sendiri, tapi saya membuat navigasi, bisa di scroll ke atas, saudara Nanda. Baik, nah di sini terdapat navigasi. Yang pertama, kalau di website yang dulu dia menampilkan navigasinya itu secara bersamaan. Misalkan kita klik halaman tentang, dia akan menampilkan semua halaman, navigasi dari halaman tentang tersebut. Namun hal tersebut membuat pengguna bingung, makanya kami di sini membuat untuk struktur navigasinya dibuat drop down dan dikelompokkan lagi. Baik, bisa digeser ke sebelah kanan untuk di halaman. Nah, di sini saya membuat pada menu tentang yang dimana terdapat 4 landing page yang dimana tadi saya bilang sudah dikelompokkan.
Nah, dikelompokkan ini berdasarkan struktur informasinya. Di sini terdapat untuk profil institusi, yang dimana terdapat beberapa menu atau beberapa link yang akan menghubungkan ke halaman websitenya atau ke portal website lain. Selanjutnya terdapat sambutan rektor yang dimana ini didesain untuk agar tampilannya yang mudah dipahami. Bisa di-scroll lagi untuk halaman tentang struktur informasi, struktur institusi yang dimana dibagi-bagi lagi, lalu selanjutnya bisa digeser ke sebelah kiri. Nah, untuk halaman dokumen institusi dibagi juga. Jadi ini dibagi per page. Makanya lumayan banyak desainnya. Sebenarnya yang didesain sedikit. Baik, selanjutnya bisa dilanjut ke teman saya. Oke, dari saya sendiri, saya melanjutkan di menu Tridharma yang dimana terdapat submenu pendidikan yang isinya ada prodi dan layanan lainnya. Kemudian setelahnya ada halaman penelitian yang dimana ada 3 submenu di sini. Kemudian nextnya di halaman pengabdian di sini ada 2, pengabdian masyarakat dan lainnya seperti KKN. Kemudian nextnya terdapat submenu Erasmus di sini. Next bisa ke rekan saya. Oke, selanjutnya di sini di bagian saya adalah menu admisi, di mana di sini terdapat 3. Yang pertama ada SNBP, SNBT, dan juga Mandiri. Nah, di sini di halaman Simanila dia muncul informasi tentang terkait jalur masuk Universitas Lampung, jalur Mandiri. Nah, kemudian dia kalau mau langsung ke website Simanila langsung juga bisa dipencet lewat card di sini. Nah, selanjutnya di sini ada halaman SNBT di mana di sini berisi informasi jalur masuk SNBT dan juga daftar prodi yang ada di Universitas Lampung. Nah, kemudian di sini di halaman SNBP juga sama seperti halaman SNBT di mana berisi informasi jalur masuk SNBP dan juga Untuk di halaman daftar prodi dari Universitas Lampung. Nah, kemudian di sini ada juga halaman pencarian Unila di mana ketika kita pencet search, kemudian misal kita cari di website ini tentang Unila gitu ya, teks Unila. Nah, ntar dia bakal muncul beberapa opsi atau semua opsi tentang Unila yang membahas Unila di website ini. Nah, kemudian di halaman pencarian ini juga bisa tidak ditemukan. Misal kita cari beasiswa kedokteran gitu. Nah, nanti dia akan tidak ada. Nanti dia bakal muncul seperti ini tampilannya. Nah, selanjutnya untuk halaman berita ini sebelum dilakukan redesign, informasi berita ini ditampilkan langsung di beranda sehingga pengguna itu kesulitan melihat berita secara lebih lengkap dan juga terstruktur. Nah, oleh karena itu redesign dari berita ini dilakukan dengan memisahkan berita ke halaman sendiri. Jadi seluruh informasi dan artikel dapat ditampilkan lebih rapi. Nah, di sini jadinya dibuatkan halaman tersendiri dan juga saya membuat 2 landing page yang mana dari halaman pertama itu dapat menampilkan berita-berita. Nah, lalu di bawahnya itu terdapat tombol untuk klik lihat berita lainnya yang dimana akan menampilkan seluruh berita di landing page kedua ini. Nah, selanjutnya ketika salah satu card beritanya diklik akan menampilkan detail dari berita itu sendiri. Nah, seperti terdapat foto dan juga detail dari berita itu sendiri. Nah, selanjutnya dari menu layanan itu sebelum dilakukan redesign, layanan tersebar ke dalam banyak submenu sehingga pengguna membutuhkan waktu lebih lama untuk menemukan informasi yang dibutuhkan. Nah, setelah dilakukan redesign, layanan ini saya buat menjadi satu halaman
yang terdiri dari beberapa card, sehingga pengguna itu lebih mudah untuk mencari informasi yang akan mereka cari. Baik, mungkin bisa lanjut ke prototype pada Figma-nya. Oke, di sini bisa di-run aja. Diklik yang beranda. Oke, langsung dijalani. Mungkin bisa di fix weight dulu dari Anda. Yang kiri, ya, fix weight. Oke, baik, di sini merupakan tampilan yang dimana kami redesign, yaitu pada halaman beranda terdapat pada navigasi yang dimana awalnya hanya ada tentang Tridharma Administrasi dan Layanan. Namun kami kelompokkan lagi agar pengguna itu bisa melihat berita dengan jelas dan navigasi beranda yang jelas, maka kami tambahkan dua navigasi beranda dan berita pada halaman beranda, pada halaman landing page-nya. Selanjutnya mungkin bisa masuk ke halaman tentang, klik menu tentang. Nah, akan muncul nih navigasi dari menu tentang tersebut. Mungkin bisa masuk ke sambutan rektor. Oke, mungkin bisa masuk ke profil institusi. Nah, di sini terdapat landing page dari profil institusi tadi ya. Di sini ada beberapa card yang dimana tampilannya udah kami sesuaikan dengan tampilan basic dari website Unilanya. Yang dimana kalau nanti ini di-deploy akan jika si cardnya itu diklik atau jelajahi visi dan misi dan atau jelajahi sejarahnya, ini akan masuk ke halaman si sejarah Unila tersebut atau ke portal lainnya. Oke, mungkin bisa klik beranda lagi, lalu ke tentang, masuk ke struktur institusi yang dimana sama juga ya, jika diklik cardnya maka bisa masuk ke halaman atau portal yang terkait. Lalu klik beranda lagi, klik halaman tentang. Nah, di sini masuk ke dokumen institusi. Nah, di sini masuk juga kalau kita klik dia akan ke halaman yang terkait. Mungkin bisa diklik beranda lagi, lalu di scroll atau di next ke halaman atau sambutan rektor. Oke, mungkin bisa di zoom saudara Nanda. Nah, di sini. Nah, di sini terdapat sambutan rektor yang dimana kami redesign agar dia tampilannya mudah dimengerti oleh pengguna. Baik, ini di sini untuk fontnya kami sesuaikan dengan font asli dari website Unila yaitu Poppage. Oke, baik, mungkin bisa ke teman saya selanjutnya. Kemudian dari halaman beranda kita bisa langsung aja klik menu Tridharma. Kemudian kita pilih pendidikan. Nah, di sini terdapat submenu yang dimana pengguna dari calon mahasiswa ini dapat melihat ataupun mahasiswa dapat melihat informasi terkait fakultas-fakultas. Kemudian bisa di-scroll ke bawah. Nah, di sini juga terdapat informasi detail terkait akademik dan sumber daya. Kemudian bisa langsung kembali ke beranda. Lalu kita pilih ke penelitian di menu Tridharma, penelitian. Kemudian di sini terdapat 3 submenu yaitu pusat penelitian,
publikasi, dan jurnal. Bisa lanjut aja ke beranda lagi, kemudian kita pilih submenu pengabdian. Ya, di sini di mana terdapat informasi tentang kuliah kerja nyata atau KKN, kemudian pengabdian masyarakat. Dan terakhir di submenu Tridharma bisa kita lihat di Erasmus, di mana di sini informasi terkait program pertukaran pelajar internasional. Yang pertama ada submenu Student Mobility, kemudian Staff Mobility, dan Harvest. Selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini kita ke halaman admisi, di mana di sini terdapat 3 halaman, di mana di sini terdapat SNBP, SNBT, dan juga Mandiri. Nah, ketika kita pencet SNBP, maka dia muncul jalur masuk seleksi nasional berdasarkan prestasi, di mana di sini terdapat informasi-informasi terkait jalur masuk SNBP, dimulai dari jadwal pelaksanaan, detail persyaratan dan ketentuan, terus terdapat di sini juga kontak dari Universitas Lampung. Nah, kemudian di sini kita juga bisa melihat daftar program studi yang mana dia akan lanjut ke website yang berkaitan dengan SNBP Unila ini. Nah, selanjutnya kita ke SNBT. Di sini juga terdapat informasi terkait jalur masuk seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT. Terus di sini ada jadwal dari SNBT. Terus di sini ada tahapan-tahapannya seperti pendaftaran UTBK, pelaksanaan UTBK gelombang 1, gelombang 2, dan juga pengumuman hasilnya. Nah, di sini juga terdapat informasi biaya pendaftaran dari SNBT tersebut. Nah, selanjutnya di sini juga kalau kita mau daftar UTBK bisa langsung dipindahkan ke website yang terkait SNBT Universitas Lampung. Nah, selanjutnya di sini kita ke jalur mandiri dari website Universitas Lampung. Di sini berisi informasi terkait jalur mandiri atau namanya Simanila. Nah, di sini terdapat informasi seperti mandiri reguler, terus terdapat kerjasama juga PSDKU, terus di sini ada afirmasi, terus ini juga terdapat informasi kelas internasional. Nah, ketika kita pencet buka Simanila ini, dia akan berpindah ke website Simanila tersebut supaya dia lebih detail terkait informasi jalur mandiri Simanila. Nah, selanjutnya bisa kembali ke beranda terlebih dahulu. Lalu ke berita. Nah, di berita ini sudah dibuatkan halaman langsung yang mana di sini terdapat berita-berita dari Unila. Nah, scroll ke bawah. Nah, di sini pengguna juga bisa melihat berita lainnya. Nah, jadi di berita lainnya ini terdapat lebih banyak lagi berita yang ditampilkan dari website Unila. Lalu pengguna juga bisa melihat detail dari berita itu sendiri. Boleh diklik. Nah, di sini bisa tertampil informasi lebih lanjut dari berita tersebut seperti nama pengupload, lalu tanggal, lalu views, dan juga komentar. Lalu scroll. Nah, di sini terdapat teks yang lebih banyak dari detail berita ini sendiri. Nah, selanjutnya bisa ke beranda lagi. Nah, lanjut ke halaman layanan.
Nah, di layanan ini sendiri, saya melakukan redesign, yang sebelumnya itu submenunya tuh dijadikan di navigasi, yang mana dapat membingungkan pengguna. Nah, di sini, saya buat jadi satu halaman yang nantinya akan langsung, ngeredirect ke masing-masing website yang sudah diklik nanti. Jadi Satgas PPPS, Whistleblowing System, OPEC Unila, informasi publik, dan lainnya. Oke, mungkin selanjutnya di sini kita ke halaman search, di mana ketika kita mencari Unila, dia akan menampilkan eh, pencarian tentang Universitas Lampung yang terkait di website ini. Dan di sini bisa kita scroll juga, ada beberapa yang terkait Unila di website ini. Nah, kemudian kita coba search lagi, ketika kita search beasiswa kedokteran teknologi 2025, di mana di sini tidak ada hasilnya, maka website akan menampilkan no result found atau maaf hasil tidak ditemukan. Nah, dia akan bisa kembali ke beranda seperti itu. Mungkin itu tadi penjelasan dari prototype dari website Universitas Lampung yang telah kami redesign. Selanjutnya kita akan lanjut ke tahap 4, yaitu evaluate design. Dari tahap evaluating the design solution ini dilakukan menggunakan metode usability testing dengan pendekatan sistem usability scale atau SUS untuk mengukur tingkat usability dan kepuasan pengguna terhadap hasil redesign website Universitas Lampung. Lalu kita menentukan responden yang dimana kita menggunakan 14 mahasiswa, kemudian 3 calon mahasiswa, 0 dosen, dan masyarakat umum 3 orang, maka totalnya ada 20 responden. Selanjutnya di sini terdapat melakukan pengujian usability, di mana pengajuan usability ini dilakukan menggunakan metode sistem usability scale atau SUS yang terdiri dari 10 pertanyaan dengan skala penilaian 1 sampai 5, di mana skor 1 itu keterangannya sangat tidak setuju, kemudian skor 2 itu tidak setuju, kemudian di skor 3 itu netral. Terus di sini skor 4 itu setuju dan juga skor 5 itu keterangannya sangat setuju. Nah, di sini terdapat pertanyaan SUS yang telah ditentukan dari sananya, di mana di sini ada 10 pertanyaan. Di mana yang pertama itu ada, saya merasa ingin sering menggunakan website Unila ini. Kedua, saya merasa website ini terlalu rumit untuk digunakan. Ketiga, saya merasa website ini mudah digunakan. Selanjutnya di sini terdapat saya membutuhkan bantuan orang lain untuk menggunakan website ini. Yang kelima, fitur-fitur pada website ini sudah terintegrasi dengan baik. Yang keenam, saya merasa terdapat banyak ketidaksesuaian pada website ini. Yang ketujuh, saya merasa orang lain akan cepat memahami cara menggunakan website ini. Yang ke-8, saya merasa website ini membingungkan untuk digunakan. Yang ke-9, saya merasa percaya diri saat menggunakan website ini. Dan yang terakhir, saya perlu membiasakan diri terlebih dahulu sebelum menggunakan website ini dengan lancar. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Putri Naya. Nah, selanjutnya di sini terdapat hasil pengujian dari kuesioner usability testing, yang dimana dari masing-masing pertanyaan tadi dihitung skornya, yang mana di sini sudah tertampil skor masing-masing dari setiap pertanyaan. Next.
Nah, selanjutnya dari SUS ini ada perhitungannya sendiri yang dimana dari jumlah responden dikali 10 pertanyaan dan juga dikali 5. Lalu hasil sempurnanya tuh 1000. Nah, untuk dari kuesioner kami itu hasilnya tuh 907, yang dimana menghasilkan presentase SUS 90,70%. Yang dimana hasil evaluasi kuesioner itu menunjukkan bahwa website hasil redesign lebih mudah digunakan, memiliki navigasi yang lebih sederhana, serta tampilan yang lebih terstruktur sehingga meningkatkan kenyamanan dan juga kepercayaan pengguna saat mengakses website. Selanjutnya ada hasil Ya, pengujian evaluasi heuristik yang dimana evaluasi heuristik ini berdasarkan kuesioner yang sudah kita buat tadi, yang dimana hasil evaluasi heuristik ini redesign website Universitas Lampung berhasil meningkatkan aspek usability, terutama pada kemudahan navigasi, konsistensi tampilan, kejelasan informasi, dan efisiensi penggunaan. Namun, fitur pencarian dan performa website masih perlu dioptimalkan untuk meningkatkan relevansi hasil pencarian, mengurangi error, dan juga mempercepat waktu akses. baik, selanjutnya terdapat kesimpulan yang dimana kami berhasil melakukan redesign website Unila menggunakan metode UCD atau User Centered Design berdasarkan kebutuhan dan masukan dari pengguna. Yang kedua, permasalahan utama yang ditemukan meliputi navigasi yang kompleks, struktur informasi yang kurang terorganisir, dan kesulitan pengguna dalam menemukan informasi. Yang ketiga, redesign dilakukan pada navigasi, struktur menu, halaman tentang, tridharma admisi, berita layanan, serta fitur pencarian yang meningkatkan kemudahan akses informasi oleh pengguna. Yang keempat, hasil pengujian Sistem Usability Scale atau SUS memperoleh 90,7% yang termasuk kategori sangat baik. Yang kelima, evaluasi menunjukkan bahwa desain baru memiliki navigasi yang lebih sederhana, informasi lebih mudah dipahami, tampilan lebih terstruktur, serta meningkatkan usability dan user experience dari pengguna. Next. Nah, terdapat saran yang dimana website Unila diharapkan dapat mengimplementasikan hasil redesign ke dalam website utama agar pengguna dapat merasakan peningkatan usability secara langsung. Yang kedua, fitur pencarian perlu dikembangkan lebih lanjut agar hasil pencarian menjadi lebih relevan, akurat, dan cepat ditemukan oleh pengguna. Yang ketiga, performa website perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kecepatan akses halaman dan mengurangi kemungkinan terjadinya error saat website digunakan. Yang keempat, pengembangan website selanjutnya diharapkan dapat menambahkan fitur personalisasi pengguna, notifikasi informasi penting, serta integrasi layanan kampus yang lebih lengkap. Yang kelima, evaluasi usability sebaiknya dilakukan secara berkala agar website dapat terus menyesuaikan kebutuhan pengguna dan pengembangan dan perkembangan teknologi antarmuka oleh website. Yang terakhir, penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode evaluasi lain seperti user experience, questionnaire, atau UAQ atau heuristic evaluation yang lebih mendalam untuk memperoleh hasil evaluasi usability yang lebih komprehensif. Next. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan, kami mempersilahkan 4 pertanyaan. Mungkin yang mau bertanya bisa raise hand. Baik, Saudara Intan Eka Sapitri, kami persilahkan untuk bertanya. Baiklah, izin bertanya kepada kelompok 11. Tadi kan kalian udah melakukan banyak sekali halaman redesign untuk website Unila ini kan. Nah, menurut kalian perbedaan apa yang paling signifikan antara website lama dan hasil redesign yang telah kalian lakukan? Baik, terima kasih untuk Intan. Oke, baik. Jadi,
Saya ulangi lagi ya pertanyaannya, itu adalah perbedaan paling signifikan antara website lama dengan hasil redesign. Baik, nah perbedaan paling signifikan terletak pada struktur navigasinya dan penyajian informasi. Nah, website sebelumnya itu memiliki banyak sekali submenu yang tersebar sehingga pengguna merasa kesulitan menemukan informasi yang dibutuhkan. Nah, pada hasil redesign, kami membuat struktur menunya lebih sederhana dan informasinya dikelompokkan ke dalam kategori yang lebih jelas melalui landing page. Jadi ada visualisasinya. Selain itu, ditambahkan menu beranda dan berita halaman. Karena pada website sebelumnya itu, saat pengguna mau kembali ke beranda, pengguna bingung mau klik yang mana. Jadi itu salah satu alasan kenapa kami menambahkan navigasi si beranda dan berita. Nah, kalau untuk berita itu lebih dikelompokkan lagi karena tercampur pada halaman beranda pada website sebelumnya. Nah, halaman layanan juga dibuat lebih terorganisir, serta fitur pencariannya dibuat lebih mudah diakses, jadi lebih jelas dari hasil atau tampilan pada hasilnya. Nah, perubahan tersebut membuat website yang kami rasa menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, dan meningkatkan pengalaman pengguna dalam mencari informasi berdasarkan hasil SUS yang mencapai 90,7%. Cukup? Oke, terima kasih Saudara Intan. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, bisa raise hand. Baik, Saudara Talita, dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih. Izin bertanya kepada kelompok 11 terkait hasil penelitian yang sudah kalian lakukan. Kira-kira menurut kalian, jika penelitian ini akan dilanjutkan, fitur apa yang masih perlu disempurnakan agar pengalaman pengguna itu menjadi lebih baik? Baik, mungkin ada yang ingin menjawab dari Saudara Putri, Ananda, dan Chandra. Oke, mungkin berdasarkan hasil evaluasi dan masukan dari pengguna, itu pengembangan yang paling perlu dilakukan selanjutnya adalah fitur pencarian. Karena saat ini pengguna itu masih membutuhkan cara yang lebih cepat untuk menemukan informasi yang mereka cari dari website Unila tersebut. Nah, oleh karena itu, fitur pencarian ini bisa ditingkatkan agar hasil yang ditampilkan itu lebih akurat dan juga relevan dan juga sesuai dengan kebutuhan si user tersebut. Nah, selain itu juga performa website ini juga tuh perlu terus dioptimalkan di bagian performanya, terutama dari segi kecepatan akses dan stabilitas sistem. Karena itu penting supaya pengguna itu bisa mengakses informasi dengan lebih nyaman dan tanpa mengalami kendala seperti loading yang lama atau error pada halaman tertentu. Karena di website sebelumnya, website Unila saat ini yang sebelum di-redesign itu masih banyak bug ya. Ketika kita pencet itu masih banyak halaman yang error. Jadi seperti itu. Nah, mungkin harapannya pengembangan ini tuh bisa difokuskan pada integrasi beberapa layanan kampus ke dalam satu portal yang lebih terpusat gitu. Dengan begitu, si user ini tidak perlu berpindah-pindah halaman atau sistem untuk mengakses layanan yang berbeda. Seperti yang tadi telah diredesign, itu di halaman layanan itu telah muncul semua card yang dibutuhkan oleh si user. Mungkin cukup sekian. Apakah cukup, Saudari Talita? Cukup, terima kasih. Baik, kami buka 2 pertanyaan lagi. Yang ingin bertanya disilakan untuk raise hand. Baik, Saudari Najwa Prisda, Oke, dipersilakan saya untuk izin bertanya. bertanya. Nama saya Najwa Prisda. Jadi, bagaimana sih kalian itu mastiin bahwa solusi desain ini benar-benar dibuat sesuai dengan kebutuhan penggunanya? Makasih. Baik, mungkin dari Chandra ataupun Trinaya yang menjawab.
Nah, izin menjawab untuk pertanyaan dari Najwa, yang mana gimana cara mastiin solusi desain yang dibuat ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, jadi solusi ini dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna melalui kuesioner yang sudah kami sebarkan ke 20 responden. Nah, dari hasil tersebut ditemukan beberapa masalah seperti navigasi yang membingungkan, jumlah menu yang terlalu banyak, kesulitan menemukan informasi, dan juga tampilan websitenya itu kurang terorganisir. Lalu temuan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam pain point, user needs, customer journey, map, dan juga user persona, yang dimana dari hasil tersebut memiliki dasar yang jelas dan juga sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan juga desain yang telah dibuat juga divalidasi kembali melalui kuesioner usability testing untuk memastikan solusi yang diberikan itu benar-benar membantu pengguna. Yang hasil dari kuesioner usability testing tadi mendapatkan hasil persentase 90,36%. Bagaimana untuk Najwa? Sudah cukup. Terima kasih. Baik, kami buka satu sesi pertanyaan lagi. Izin untuk bertanya. Baik, Saudara Tri. Oke, sebelumnya tadi kan dilihat untuk di catatan kalian, beritanya itu ada di halaman terpisah dari beranda ya. Nah, saya ingin tahu alasan kalian mengapa menambahkan halaman berita terpisah dari beranda itu saja. Sekian. Oke, izin Baik, menjawab mungkin ya. Saudara. Baik. Jadi untuk halaman berita itu dibuat terpisah dari beranda karena berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna dan evaluasi terhadap website sebelumnya. Jadi pada website lama, berita ditampilkan langsung di halaman utama bersama berbagai informasi lainnya. Jadi halaman beranda menjadi cukup padat dan pengguna kesulitan menemukan berita yang ingin dibaca secara spesifik. Nah, karena itu pada redesign ini dibuat halaman berita khusus yang berfungsi sebagai Pusat Informasi dan Publikasi Universitas Lampung dengan pemisahan beranda dengan halaman berita. Ini konten berita dapat disusun lebih terstruktur berdasarkan kategori, lebih mudah dicari melalui fitur pencarian, lalu memberikan pengalaman membaca yang lebih nyaman bagi pengguna. Nah, selain meningkatkan keteraturan informasi, pemisahan halaman berita juga membantu mengurangi beban informasi pada beranda. Nah, karena itu beranda dapat difokuskan untuk menampilkan informasi penting dan navigasi utama, sementara pengguna yang ingin mencari berita dapat langsung mengakses halaman berita secara khusus dan lebih efisien. Apakah cukup? Cukup menjawab. Terima kasih. Baik, karena sesi pertanyaan telah dilakukan, kami akhiri. Terima kasih sebelumnya. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.